Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya dalam aktivitas pagi suasana di desa atau di kampung halaman ini. Dalam tayangan ini adalah sebuah gambaran siasat pertahanan ekonomi dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, yaitu siasat bagaimana dapat bertahan hidup yang serba sulit seperti sekarang ini. Di antaranya adalah berjualan keliling pintu ke pintu, rumah ke rumah, di rumah-rumah kampung di desa. Bisa disaksikan bahwa terlihat bangunan-bangunan rumah yang begitu terlihat mapan dan layak huni dengan bangunan-bangunan strukturnya standar lumayan. Namun itu semua tidak menjamin bahwa intinya masyarakatnya makmur, sentosa, atau sudah berkecukupan. Sahabat desa, dimana kita ketahui bahkan sebagai mayoritas bahwa tempat huni yang layak, tempat yang mapan tidaklah selalu ditinggali oleh pemilik karena konsekuensi kegiatannya itu kebanyakan beraktivitas di rantau. Adapun sekali-kali ditinggali di momen-momen libur panjang, sebagai contohnya di suasana lebaran atau tahunan. Saudaraku semuanya, tidak sedikit di desa kami, hampir kurang lebih 5% dari segenap penduduk yang ada itu meninggalkan bangunan rumahnya yang begitu layak, yang begitu mapan, hanya demi untuk meneruskan perjuangan hidupnya di tempat rantau, apalagi yang sudah terikat oleh sebuah ikatan kerja, dan ditambah lagi yang sudah memiliki anak, gak cuma satu, bahkan dua, bahkan sampai tiga lebih, itu sudah terikat oleh kegiatan studi. Tak khayal akan menjadikan tidak gampangnya untuk memutuskan langkah apa yang akan diambil, mau menetap di desa atau dengan seterusnya mengais sebuah langkah kehidupan di area rantau di perkotaan. Mau apalagi, itulah realita yang ada. Jelas bukan sebuah keputusan yang gampang kan sahabat? Ya, semoga saja bagi mereka-mereka yang sedang berjuang dalam menjalani hidup ini penuh dengan kesusahan untuk menentukan pilihan, itu bisa mendapatkan apa yang terbaik dari segala pilihan itu sendiri. Amin. Sahabat desaku, kembali ke tema kita, yaitu contoh mensiasati tinggal dan beraktivitas di desa tercinta dalam untuk menutup kebutuhan. Tentunya kita harus beraktivitas yang menghasilkan, dan seperti di tayangan ini adalah contoh salah satu kegiatan sebagai pelengkap di mana agar bisa mendapatkan sebuah penghasilan, yaitu dengan cara berdagang dengan modal kecil-kecilan dalam lingkup yang berarea tidak luas atau sedikit, yaitu di dalam dukuh kita sendiri di pedesaan. Di antaranya jualan sayur di pagi hari, bahkan banyak rekan-rekan lain yaitu para penjajah makanan siap saji, di antaranya macam jajanan anak-anak yang bila mana di pagi ini kita banyak jumpai di gerbang-gerbang sekolahan, baik tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama. Bahkan ada juga yang biasa berstand di depan-depan kampus atau institusi tempat pendidikan Al-Quran atau TPQ. Kalau yang kita lihat ini adalah tayangan penjual sayur di pagi hari ini, adalah usaha yang sangat kecil dan tentunya karena minimnya modal, sehingga tidak perlulah kita bandingkan dengan tokoh-tokoh pengusaha warung yang setentap di warung rumahan yang seperti sedari dulu sebelum tahun era ini, itu sudah bukan asing lagi. Nah, ini adalah salah satu siasat untuk mendapatkan sebuah celah untuk
hasilkan, yaitu dengan usaha kecil-kecilan sebagai penjual sayur dengan pola keliling. Setidaknya kalau tidak memiliki kendaraan bisa digendong dan dijinjing dengan tas jinjing. Kita perlu belanja persiapan waktu pagi hari subuh ke pasar dan berkompetisinya di session pasar yang lebih murah di dalam menjual barang dagangannya untuk bisa dijual kembali sehingga mendapat nilai lebih dari harga yang kita modali di pasar awalnya. Walaupun tipis, namun jika itu lancar tentunya bisa menjadikan sumber yang mendingan untuk bisa dijadikan bentuk penghasilan untuk tema nilai lingkungan pendapatan kampung ya. Sebelum dari tadi saya mencoba menghampiri si ibu muda ini yang berjualan. Dia adalah bernama Aning, tokoh ibu muda yang semangatnya tinggi dalam berwirausaha tentunya, yaitu dengan berjualan sayur keliling. Dia mengisahkan awalnya hanya berjualan beberapa barang ya, atau item barang. Yang dia ceritakan adalah awalnya mencoba kelilingkan cabai rawit, lalu cabai keriting, dan dilengkapi satu macam lagi yaitu tomat ataupun sop-sopan atau kemasan sayur sop ya, yang sudah dikemas perbungkus. Dan di ending waktu yang sekarang bertambah tak lepas dari bertambahnya modal tentunya yang mengusahakan agar bisa melengkapinya. Dengan semangatnya Bu Aning ini berangkat dari rumah atau ke pasar sekitar pukul 2 dini hari, paling telat setengah 3 waktu menjelang subuh untuk berangkat ke pasar pagi di pasar tradisional pusat di kota Gombong ya, ini masih wilayah Kabupaten Kebumen. Dan dia bertargetkan agar bisa pulang ke rumah untuk mulai menjual sayurnya itu jam 4:30 sudah di rumah. Dan menurut pengakuannya, karena sudah mulai terbiasa di rumahnya, bila mana dia udah pulang itu sudah ada yang menunggu, barang 2 atau 3 orang dari ibu-ibu sekitar rumahnya yang sudah terbiasa menjadi langganan paginya. Memang saya rasa cukup cocok ya, karena itu membantu untuk bagi para ibu-ibu yang mungkin memiliki aktivitas awal start kerjanya lebih pagi, jadi sedikit terbantu oleh adanya kesediaan sayur yang dijual sedini waktu atau sepagi hari mungkin. Berbeda dengan warung-warung yang pada umumnya mereka tuh buka setelah anak-anak SD itu berangkat atau sekitaran jam 7 atau lebih ya. Itu memang sudah menjadi kendala bahwa itu akan menjadi keterlambatan bagi para ibu-ibu yang beraktivitas sedini pagi atau di pagi-pagi buta berangkat kerja. Dan kalau bila dibandingkan dengan bisa belanja lebih awal pagi, itu akan membantu sekali untuk mempersiapkan masakan yang disiapkan untuk anak-anaknya atau untuk suaminya yang mau berangkat beraktivitas bekerja. Oke sahabat desaku, sekian dulu ya perjumpaan kita di tayangan pagi hari ini, suasana desa yang saya suguhkan. Semoga bisa menjadi sisi hiburan atau wawasan kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.